Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh keren jadas dia, nggak boleh ya. Ya, Bang Effendi Khairi, Bang Andi ya, kemudian Bang Nababan, Bang Yusril dan Mbak Wiwi ya. Saya ingin menyampaikan 6 hal ya, saya sudah tulis ini 6 hal ini. Satu, nanti saya elaborasi setiap poin itu. Tidak ada sistem pemilu yang absolut unggul dari yang lain. Itu satu statement saya. Yang kedua adalah sejak pemilu 1955 Indonesia itu selalu menerapkan sistem proporsional. Jadi kita tidak pernah mengubah sistem sesungguhnya. Kalau kita bicara sistem pemilu. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan di Indonesia. Itu statement saya. Yang keempat, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas, norma, tapi mengenai yang tadi yang dikatakan open legal policy. Jadi nanti ada penjelasannya masing-masing. Kemudian yang kelima, saya mengatakan MK tidak mungkin mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka itu inkonstitusional kalau didasarkan pada putusan sebelumnya. Paling tidak itu statement saya tidak mungkin mengatakan itu inkonstitusional. Yang keenam adalah saya bahkan berani mengatakan permohonan harusnya ditolak, bahkan sejak permulaan legal standingnya harusnya tidak diterima. Oke, saya memulai dari poin pertama. Saya setuju dan Bang Yusril tadi, tidak ada sistem pemilu yang sama sekali unggul. Bahwa kita tahu bahwa di dunia ini ada 4 besaran sistem pemilu. Yaitu sistem pemilu proporsional, sistem mayoritarian atau sering disebut distrik, kemudian semi proporsional atau mixed system, dan sistem lainnya. Lainnya tuh yang aneh-aneh gitu-gitu dimasukkan yang lainnya semua. Nah, Indonesia sejak pemilu 55 itu selalu menetapkan sistem pemilu proporsional. Hanya variannya yang berbeda. Yaitu sejak tahun 2004 Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka atau open list PR system, open list proportional representation system. Itu istilah teknisnya. Jadi bukan 2008, 2009, 2004. Dan memang Partai Demokrat tidak terlibat dalam proses pembentukan undang-undangnya. Karena Partai Demokrat baru hadir setelah pemilu 2004. Karena itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Jadi Bang Karni, ketika reformasi ini terbit tahun 98, kita kemudian pemilu pertama kali tahun 1999. Salah satu oknumnya adalah Andi Malarangeng. Karena anggota KPU waktu itu dari pemerintah kan. Dan pada waktu itu yang diterapkan adalah closed list PR system atau sistem proporsional dengan daftar tertutup. Di mana kita tahu PDI Perjuangan menang dengan hampir 33-34%. Pada waktu itu ada ketidakpuasan. Waduh, kalau begini kita beli kucing dalam karung. Maka pada pemilu 2004 kemudian diterapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi bapak-bapak semua, pemirsa sekalian, sistem pemilu itu biar kita juga paham, saya kira paham sebagian besar dari kita, yaitu menentukan bagaimana konversi suara menjadi kursi. Jadi penentuan calon terpilih itu bukan sistem pemilunya. Sistem pemilu itu adalah konversi suara menjadi kursi. Kalau dia berdasarkan proporsi perolehan suara, maka disebutlah dia proportional system. Kalau tidak berdasarkan proporsi, misalnya first past the post, suara terbanyak, maka disebutlah dia mayoritarian. Pokoknya siapa yang paling banyak dia yang menang. Jadi tidak didasarkan pada proporsional. Atau seperti di Jerman, mixed system. Separuh jalurnya mayoritarian, separuh jalurnya proporsional. Nah, kita sejak pemilu 55 itu menerapkan sistem pemilu proporsional. Hanya karena kita tidak puas, wah kalau begini maka tertutup begini kita tidak bisa memilih langsung, tergantung ketua partainya. Maka kemudian pada pemilu 2004 pertama kali diterapkan pemilu sistem proporsional terbuka.
Hanya penentuan calon terpilihnya 100% BPP pada waktu itu. Jadi karena 100% BPP, yang terpilih melalui jalur open list ini hanya 2 orang saja. Saleh Yasid di Riau dan Hidayat Nur Wahid di Jakarta. Yang lainnya kembali kepada nomor urut. Karena normanya begitu. Kalau tidak mencapai BPP 100%, kembali kepada nomor urut. Maka yang nama-nama yang banyak di surat suara itu nggak ada gunanya. Karena akhirnya kembali kepada nomor urut juga seperti pemilu 1999. Nah, karena itulah kemudian dievaluasi lagi. Kalau begitu nggak bisa dong 100% BPP. Maka menjelang pemilu 2009 ditetapkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Undang-Undang 10 2008 itu menetapkan bukan 100% BPP, tapi 30% BPP saja cukup. Itu. Tetapi rupanya Muhammad Soleh yang tadi dikatakan Bang Andi nggak puas. Waduh, kalau 30% BPP ini ya nggak adil dong. Karena normanya adalah kalau misalnya partai itu dapat 5 kursi, yang memperoleh 30% BPP itu 6 orang, maka yang dicari nomor urut terkecil. Maka orang ke-6 yang nomor urutnya besar terpelanting walaupun dia suaranya paling besar. Maka kata MK, ini tidak kompatibel, ini inkonsisten. Karena di satu sisi itu open list, tapi di sisi lain kok masih seperti ada anasir close listnya. Tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum. Maka kemudian MK batalkan 30% tersebut dan MK katakan bahwa penentuan calon terpilihnya adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, bukan MK yang menentukan sistem pemilu yang PR sistem yang open listnya. Tetapi anggota DPR sendiri, yaitu anggota DPR tahun 2003 melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Yang Demokrat tidak ada. Jadi benar. Waktu itu dinamakan, dia bilang tertutup terbatas. Ya, tapi nggak ada istilah itu teknisnya itu. Itu ala-ala kita aja. So, saya minum dulu sebentar. Nah, jadi Hasto keliru besar kalau mengatakan bahwa tidak ingat SBY, tidak ingat sejarah, lupa dengan sejarah. Karena SBY nggak buat itu sebenarnya. Jadi itu melalui permohonan. Oke, itu satu statement saya. Nah, karena itu kalau kita misalnya ingin memilih sistem pemilu ini adalah variabel yang dinamis. Karena dia variabel dinamis, tidak boleh dia di-lock oleh Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan, kalau MK mengatakan bahwa yang konstitusional itu adalah tertutup, kemudian yang tidak konstitusional itu adalah yang terbuka, wah gawat nanti. Artinya ke depan, for the future, kita nggak bisa lagi mengubah sistem pemilu. Kecuali didasarkan pada yang namanya the living constitution. Wah itu maunya MK saja. Kalau bilang the living constitution, kita bicara tentang bukan lagi pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan rakyat, tapi juristokrasi. Jadi kesepakatan para hakim saja. Oke, itu satu statement. Nah, kemudian saya lengkapi pernyataan saya tadi ya. Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Saya baca permohonan atau statement dari PDIP. Katanya salah satu anasir yang bisa mengatakan bahwa kita adalah closed list PR system adalah karena di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Wah, kalau peserta pemilu partai politik itu pastilah closed system, PR system. Saya katakan boro-boro sistem pemilunya. Tertutup atau terbuka. Sistem pemilunya sendiri tidak menentukan apakah pesertanya partai politik atau tidak. Karena dalam yang namanya proporsional tertutup, itu bisa juga calon perseorangan ikut. Itu terjadi pada pemilu 55. Pemilu 55 itu ada calon perseorangan dan menang dia. Coba lihat urutan kedua menang itu siapa namanya. Lupa saya. Pokoknya namanya nama Ningrat Jawa. Jadi di dalam sistem pemilu proporsional pun bisa saja perseorangan ikut. Jadi yang membedakan adalah sebenarnya kompatibilitasnya, perbandingannya bukan
dia partai politik dan perseorangan, tetapi partai politik dan calon independen atau calon perseorangan, yaitu calon non partai politik. Nah, seperti di Amerika Serikat misalnya, pesertanya tetap partai politik, partai Demokrat, partai Republik, partai Libertarian, partai Constitution Party, Socialist Party, banyak di partai di Amerika Serikat. Partai Komunis juga ada. Calon presiden di Amerika Serikat kemarin itu ada 1.212, bukan 2, bukan 3, tapi 1.212, tapi rontok, akhirnya 4 terakhir. Nah, jadi Bang Karni, kalau kita lihat seperti ini, maka tidak betul statement yang mengatakan bahwa karena pesertanya adalah partai politik, maka sistem pemilu proporsional dan tertutup. Kalau saya mengatakan kita mau mengubah ke sistem distrik pun bisa, tapi kalau kita mengubah ke sistem mayoritarian atau distrik, tetap saja tidak boleh calon perseorangan kalau based on constitution. Karena konstitusi sudah mengatakan pesertanya harus dari partai politik. Jadi itu soalnya. Kenapa? Kok calon perseorangan nggak dikasih tempat? Ada tempatnya, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Itulah sebabnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalau dia pengurus partai politik nggak boleh dia nyalon anggota DPD. Osman Sabta korbannya, yaitu putusan MK ya. Kemudian yang ketiga tadi yang keempat saya mengatakan ketiga ya, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas norma tapi open legal policy. Sepertinya kita sepakat di sini. Jadi MK jangan go forward. Jangan memutuskan apa-apa mengenai sistem pemilu ini. Karena kalau MK mengatakan yang konstitusional itu adalah yang tertutup, ya kita nggak bisa lagi berubah nanti. Saya setuju bahwa yang namanya sistem pemilu itu kita harus evaluasi berdasarkan pemilu yang sudah kita lakukan. Tapi ya jangan di tengah jalan begini. Kalau di tengah jalan gini rusak sistem kita nantinya. Jadi nanti setelah pemilu berakhir 2024, evaluasilah kelemahannya apa, kelebihannya apa dan lain sebagainya. Karena pilihan terhadap sistem pemilu itu ditentukan apa tujuan kita dengan membuat atau memilih sistem itu. Apakah kita lebih berat kepada kedaulatan rakyat? Apakah kita lebih berat kepada party ID? Penting juga party ID itu. Karena sekarang kan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, kira-kira gitu. Nggak penting ideologi partai politik, yang penting pokoknya hari ini saya ditolak di PDIP, masuk PBB saya. Kan bisa kan? Oh bisa, sangat bisa. Dari swing ke kanan ke kiri bisa. Nah karena itu kemudian dengan sistem pemilu kita ingin perkuat apanya? Partai politiknya kah? Kedaulatan rakyatnya kah? Atau kita ingin memilih sistem pemilu yang sederhana, biar curangnya itu gampang dikontrol, misalnya begitu. Jadi sangat tergantung kebutuhan kita. Sekali lagi, MK jangan go forward menurut saya ya. Kemudian, MK tidak memutuskan 2008. Jadi tahun 2008 itu, MK tidak memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Tahun 2008, MK itu memutuskan calon terpilih. Jadi whenever Anda memilih open list, maka harus bersanding dengan suara terbanyak. Itu putusan MK. Tapi kalau misalnya kita mau memilih yang tertutup, maka berarti tidak ada listnya. Cuma sekali lagi itu open legal policy, bukan urusannya Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi saya luruskan, MK tidak pernah memutuskan memilih sistem pemilu. Karena itu MK aneh kalau dia mengatakan bahwa yang namanya open list itu inkonstitusional. Artinya dia memilih. Kan memilih itu bisa positif, bisa negatif. Bisa mengendorse, bisa mengoppose. Kira-kira begitu. Kemudian terakhir, saya mengatakan permohonan harus ditolak ya. Atau bahkan tidak terima legal standingnya. Kenapa tidak terima legal standingnya? Begini, betul kata Prof. Yusril, MK ini aneh. Yang harusnya legal standingnya diterima, ditolak. Yang harusnya ditolak, diterima. Ya kan? Demikian juga permohonan, yang harusnya bukan dia proses, diproses. Yang harusnya dia putuskan menang, dia kalahkan dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya paling gampang adalah, bagaimana mungkin partai umat misalnya
Tidak diterima legal standingnya ketika mengajukan presidensial threshold. Padahal udah jelas kan dia dirugikan. Kan secara potensial dia pasti dirugikan. Oke, tapi itu masa lalu. Saya mengatakan MK itu ada dua rezim kalau soal bicara tentang legal standing. Rezim kendor sama rezim ketat. Dua rezim ini suka-sukanya MK. Kalau dia mau nolak permohonan, dia pakai rezim ketat. Kalau dia mau kabulkan permohonan, dia pakai rezim kendor. Sebagai contoh ya, ada seorang warga Muara Karang mempermasalahkan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Diterima legal standingnya. Apa urusan dengan warga Muara Karang tersebut? Sementara Gatot Nurmantio yang pengen jadi calon presiden mengajukan presidensial threshold ditolak. Yusril Iza Mahendra mengajukan juga, ditolak juga. Aneh kan? Jadi warga Muara Karang itu lebih berharga dibandingkan Yusril Iza Mahendra dan Gatot Nurmantio. Nah, karena itu saya pakai rezim yang ketat. Kalau pakai rezim yang ketat, maka yang namanya sistem pemilu ini adalah domainnya partai politik. Karena di dalam konstitusi, peserta pemilu itu adalah partai politik. Sehingga konstitusi sendiri yang memberikan a constitutional standing bahwa itu adalah urusan partai politik, bukan urusan warga Muara Karang tadi atau 5 warga yang sekarang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Itu saja Bang Kari.